Tapi begitu kita mau istiqomah, yakin teman-teman semuanya, insya Allah kita akan menemukan jalannya. Kalau tidak kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena ini bagian dari jihad kita, bagian dari kesungguhan kita, bagian dari keseriusan kita membangun negeri ini, negeri Indonesia tercinta ini melalui bidang pertanian. Sunatullahnya ya, namanya roda berputar ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Begitu pula dengan usaha. Terlepas dari cerita manis, tentunya juga ada cerita pahit. Nah, cerita pahitnya itu 1, ketipu, 2, piutang tidak tertagih gitu ya. Bisa dibilang karena kebodohan kita lah. Dan kemudian menyebabkan menjadi hutang atau tanggung jawab kita, ya kurang lebih senilai 4M lah. Nama saya Budi Susilo Setiawan, asal dari Solo, tinggal di Bogor, tepatnya di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea. Dan aktivitas kita adalah usaha bidang peternakan kambing domba, ya, pertanian terpadu berbasis peternakan domba. Latar belakang dari kita berwirausaha di bidang peternakan domba ini adalah, pertama kita masih bisa melihat dengan pengalaman kami waktu itu ketika kita kuliah menjalani usaha penggemukan, kemudian kita menjual kurban selama 3 tahun dan kita merasakan hasilnya. Maka ketika kita lulus kuliah, ya sudah, bismillah kita mengikhtiarkan diri untuk memulai usaha di bidang peternakan domba ini yang notabene sudah kita rintis ketika dulu kita kuliah. Dan tentunya kita juga melihat dari data bahwa permintaan domba di Indonesia ini atau kambing di Indonesia ini maupun sapi itu masih sangat tinggi sekali, dan kebutuhannya masih tinggi tapi suplainya kita masih sangat kurang sekali. Buktinya sapi harian kita sudah mulai impor. Nah, apakah ini nanti akan terjadi di domba dan kambing? Nah, disitulah wujud kita terpanggil gitu. Kalau misalnya beternak ini tidak kita lakukan, lantas bagaimana? Kalau tidak kita, tentunya siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi begitu? Kesulitan yang paling besar sebenarnya adalah dari pengalaman kita itu faktor keistiqomahan atau eksistensi. Karena kadang kita ini tidak menjadikan itu sebuah fokus dalam usaha kita, hanya sebagai sampingan saja. Dan testimoni kami ketika kita fokus di bidang ini, itu ternyata sangat luar biasa sekali. Karena buat kami, sedikit share bahwa di bidang domba itu bagian dari objek. Ya, subjeknya adalah kita, predikatnya adalah melakukan kegiatan entrepreneurship atau usaha, dan objeknya ini adalah ternak domba atau kambing begitu ya, domba dan kambing gitu. Nah, masalah objek ini kami meyakini karena di kitab suci disebutkan adalah ternak kambing dan domba ini adalah ternak yang diberkahi. Jadi objeknya sendiri sudah diberkahi. Pertanyaannya adalah tinggal subjeknya, siapa yang melakukannya, dan pertanyaannya lagi predikatnya, bagaimana kita menjalankannya gitu. Maka PR kita di objek kita sudah tidak perlu debatable lagi, tetapi tinggal mengkondisikan subjeknya dan juga predikatnya. Jadi kalau dibilang peternakan domba, kami sangat yakin sekali bahwa insya Allah kita bisa besar di situ, karena Indonesia ini Muslim majority. Ternak domba bukan hanya dijadikan sebagai kebutuhan pokok, tapi juga kebutuhan ritual. Ritual apa? Kurban. Ritual apa? Akikah. Yang mendorong kita di entrepreneur ini adalah 1, kita dari kecil suka beternak. Alhamdulillah kita beternak dari kelas 3 SD, kita udah mulai beternak sampai dengan kita di kuliah pun ya. Cuman waktu itu kita ternaknya burung dan unggas begitu, dan itu menjadi uang saku kita, itu menjadi uang jajan kita, itu menjadi uang kita beli sepatu sekolah, beli tas sekolah begitu ya. Dan kita juga suka dagang karena dari kecil alhamdulillah orang tua juga mengenalkan kita tentang dagang, dan lingkungan kita juga alhamdulillah juga saya tinggal di masjid, dan di masjid itu juga kita sering ada kegiatan dagang buku, kemudian dagang yang lainnya lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah kita dibesarkan dari lingkungan yang memang suka berentrepreneurship, dan saya hobi ternak. Jadi kita mengawinkan antara hobi dan juga tentunya hobi yang menghasilkan itu kan hal yang mengasihkan begitu. Kalau kita bicara di MT Farm, fokus produknya adalah sekarang kalau produk hilirnya itu adalah produk kaleng. Jadi rendang domba kemasan kaleng yang sekarang kita sedang proses untuk go internasional. Kemarin kita sudah ke New Zealand dan sekarang kita sedang approach untuk ke Turki. Jadi dari produk hilir ini bicaranya panjang begitu ya. Kita menggarap sektor hilir berimbas kepada hulu.
dan hulunya itu adalah bicara dengan pemberdayaan petani peternak mulai dari Jawa Timur sampai dengan Sumatera. Nah, tentunya di sini fokusnya adalah di sektor hilir jualan kaleng, itu sebagai masterpiece-nya lah ya. Nah, masterpiece-nya untuk kita bisa go internasional, karena dengan dikemas kaleng ini itu melalui sebuah proses sterilisasi. Proses sterilisasi itu adalah proses pemanasan di atas 100 derajat, sehingga pada suhu 70 bakteri mati dan di atas suhu 100 itu jamur mati. Ini sedikit bicara teknis. Nah, ketika masakan atau daging itu diolah seperti itu dan dia tidak terkontaminasi udara luar, inilah yang menjadi poin emas dari petani peternak untuk dia itu bisa from farm to table. Bagaimana dari farm, dari kita ini peternak, karena kita juga sebagai peternak bisa langsung tersaji gitu, bisa lintas jarak, lintas waktu tanpa melalui banyak rantai distribusi gitu, hanya melalui satu proses saja gitu. Nah, ini yang coba kita lebih fokuskan sekarang, yaitu kita ada satu rendang kaleng, kemudian ada akikah premium, yaitu akikah kemasan kaleng ya, bisa seluruh Indonesia, bisa personal branding karena di kalengnya itu nanti ada foto anak dan nama anak juga, dan tentunya seperti kurban, akikah itu bisa kita lakukan dengan streaming. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi fokus kita adalah pada jualan peternakan tapi langsung end user dengan pola from farm to table. Nah, from farm to table itu diproses steril, dikemas kaleng, disajikan dalam bentuk rendang kaleng, disajikan dalam bentuk kurban kaleng, disajikan dalam bentuk akikah kaleng. Jadi kenapa dasarnya kita itu diproses steril dan dikemas kaleng? Karena begini, kita menyadari bahwa supply dengan demand nggak match. Ya, supply peternakan ini produk lokal itu sapi, kambing, itik, puyuh, ayam kampung, domba, kelinci, itu kami dari peternakan itu menyampaikan itu produk lokal. Produk lokal itu kesimpulan akhirnya adalah supply tidak bisa mengimbangi demand. Demandnya begitu tinggi, supply-nya begitu sedikit. Apa yang kita lakukan? Memperbanyak supply kan, memperbanyak produksi kan. Tapi memperbanyak produksi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena ini proses menganakan, pengembangbiakan. Sedangkan permintaan terus-menerus nih, maka yang paling simpel adalah impor, gitu ya. Nah, tetapi ketika impor ini menjadi keasikan sehingga melupakan sektor produksinya. Impor terus tapi kita nggak produksi, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita ini ingin berjualan produk lokal ini, domba begitu, tapi yang keuntungannya itu optimal, yang profitnya itu bisa seperti kita jualan banyak. Maka salah satu sentuhannya adalah bagaimana bisa from farm to table. Rata-rata kan produk pertanian peternakan kan tidak lintas jarak, lintas waktu. Satu, cepat basi, resiko mati begitu ya. Itu permasalahan yang terjadi. Tapi menurut kita itu good problem. Yang penting kan marketnya masih ada, marketnya masih bagus, marketnya masih luas. Tinggal bagaimana kita masuk sentuhan teknologi inovasi, atau masuk sentuhan inovasi bagaimana membuat produk pertanian secara umum, termasuk peternakan ini, bisa sampai ke konsumen dengan apik dan aman, dan kita bisa bersaing. Nah, kalau kita bersaingnya dengan produk-produk impor, tentunya ya produk lokal pasti kalah. Kalah dari sisi, kalaupun kualitasnya menang, kontinuitasnya udah pasti kalah. Karena kalau kita mau bersaing, PR-nya adalah bagaimana kita bisa menjaga kontinuitas dan bagaimana kita bisa menjaga kualitas. Kualitas oke, kita jaga, tetapi kontinuitasnya bagaimana? Nah, dari situlah kita berpikir ini harus masuk nih inovasi. Inovasi apa? Pengolahan. Pengolahannya yang sudah dikenal dunia internasional apa? Salah satunya adalah masakan khas Indonesia. Jadi mengangkat budaya Indonesia berupa masakan, yaitu rendang, untuk diangkat ke dunia internasional. Tapi dagingnya apa ini? Bisa daging sapi, hasil dari peternakan, bisa daging domba, yang notabene domba itu populasi 60% ada di Jawa Barat ya, karena kan kita adanya di Jawa Barat ya. Bisa dengan kambing atau produk lainnya. Nah, dari situlah sebenarnya asalnya kenapa kita harus melakukan teknologi ini, yaitu inovasi masalah processing, dan apalagi di zaman sekarang ini harus ditambah lagi dengan teknologi informasi. Ketika dikawinkan dua teknologi ini, satu teknologi processing dan teknologi informasi, fakta membuktikan ketika COVID kemarin, di saat beberapa usaha turun, agrowisata tutup, properti menurun, catering menurun, tapi produk pertanian yang bisa tersaji langsung ke konsumen, orang nggak banyak bergerak tapi produknya nyampe, itu yang diminati. Dan kemarin produk kalengan MT Farm itu kita meningkat 300%. Yang perlu diperhatikan adalah kalau masalah produksi itu simple. Walaupun simple is not always easy, tapi dia sifatnya rutinitas. Produksi relatif lebih bisa, karena kan
ritme di ternak itu kan ngasih makan, ngerawat, ngobatin gitu kan. Tetapi yang paling penting di sini dari pengalaman kita adalah keistiqomahan. Karena kalau kita tidak bicara istiqomah, tidak bicara fokus, kejenuhan dan kita akan selesai sudah. Di ternak itu begitu. Tapi begitu kita mau istiqomah, yakin teman-teman semuanya, insya Allah kita akan menemukan jalannya. Karena di peternakan itu bukan pembangunan jangka pendek. Dia masuk kategorinya jangka panjang. Jadi tidak bisa kalau hanya dikerjakan 1-2 tahun. Gitu. Nah, jadi satu kunci di peternakan itu keistiqomahan. Keistiqomahan itu berarti butuh apa? Butuh ketekunan. Ketekunan karena kita tekun dan tentunya butuh keuletan. Dengan ulet itu kita ada teknologi masuk, inovasi, processing, inovasi pemasaran, begitu ya. Nah, kemudian kalau masalah market sepanjang sejarah manusia hidup, produk pertanian secara umum, saya katakan produk pertanian secara umum, termasuk peternakan kan bagian dari pertanian ya, masih sangat dibutuhkan. Apalagi Indonesia Muslim majority. Bukan hanya untuk kebutuhan pangan, tetapi untuk kebutuhan ritual juga. Kalau bicara capaian, alhamdulillah sekarang ini MT Farm sudah ekspor ke New Zealand dan insya Allah sekarang yang kedua, dan sekarang kita sedang approach ke Turki. Mohon doanya dari teman-teman semuanya. Harapan kita bagaimana MT Farm ini bisa menjadi salah satu logo buat gerbong peternak-peternak domba di Indonesia, buat gerbong peternak-peternak kambing di Indonesia maupun peternak sapi-sapi di Indonesia, dan juga bisa menjadi gerbong buat UKM-UKM di Indonesia, khususnya UKM-UKM kuliner. Karena selama ini yang kita rasakan adalah kita bisa menjadi maklun buat produk-produk olahan masakan, begitu ya, dan kita bisa menjadi tempat untuk satu, saluran market, dua, kita support system gitu. Nah, dari market yang sudah ada melalui kita untuk bisa ekspor, kemudian support system, itu produksi bisa di planning. Ketika produksi bisa di planning dan butuh support modal, MT Farm bisa menjadi, ini loh, market sudah ada, support system juga sudah siap, SOP-nya ada, modal kan relatif mudah turun buat petani peternak. Nah, itulah menjadi niat dari MT Farm, bagaimana MT Farm ini menjadi apa ya, salah satu lah logo buat gerbong peternak-peternak di Indonesia ini bisa untuk maju dan bisa untuk go internasional. Kalau bicara capaian omset, ya alhamdulillah sampai dengan hari ini kita MT Farm rata-rata kalau kurban ya itu menjual, kalau di bidang kaleng ya kurang lebih sekitar 100.000 kaleng. Tetapi 100.000 kaleng itu setara dengan 300 sapi plus 1.000 kambing. Karena itu bicara kapasitas kemampuan kita ya. Kalau mau ditingkatkan berarti harus di scale up ya. Karena kalau bicara market ini masih sangat terbuka teman-teman semuanya. Tetapi PR di kurban itu bukan hanya masalah memperbesar market. Kita juga harus mengecek kapasitas produksi kita semampu apa, dan support supply-nya juga sesiap apa. Support supply kita ajak dengan petani peternak. Kapasitas produksi kita bisa besarkan pabrik, tapi kan masalahnya kan ini produknya ini, bahannya ini bukan barang cetakan. Nah, harapan kami dengan adanya hal-hal seperti ini bisa menjadi pemantik lah buat kita lebih semangat beternak. Buat peternak ini kita bisa jadi maju bersama gitu. Dan saya sampaikan bahwa pertanian secara umum, termasuk peternakan tadi, kalau istilah kata itu meminjam judul lagu ya, judul lagu yang lama itu, lagunya Frankie dan Jane itu, ibarat mata air kehilangan sungai, atau ibarat kembang dalam belukar. Atau kalau istilah saya, dia ini bidang pertanian itu tidak terlihat seksi, walau penuh dengan inner beauty, istilahnya begitu. Kenapa inner beauty? Yang ini dibutuhkan manusia sepanjang sejarah manusia hidup, pasti kan makan. Nah, makan ini kalau nggak dari pertanian, dari mana? Kita membuka kolaborasi, dan selama ini itu kita lakukan dalam bentuk istilahnya apa ya, rumah usaha ternak lah ya. Rumah usaha ternak itu, masalah peternak itu 3. 1, masalah market. Market bukan berarti nggak ada, tapi market yang aman buat mereka, market yang nyaman buat mereka. Karena kita juga peternak juga, dan kita merasakan itu. Kita juga pernah mengalami bahwa kita uang nggak masuk, nggak kembali, sehingga kita mempertanggungjawabkan. Itu kita mengalami itu. Dan saya berpikir ini jangan sampai terjadi pada peternak-peternak yang lain, karena peternak itu rata-rata posisi yang paling bawah, yang paling dikorbankan. Nah, yang kedua masalah peternak itu apa? Support system. Support system. Kemudian yang ketiga masalah peternak itu apa? Modal. Nah, di rumah usaha ternak ini, rumah usaha kambing ini, MT Farm menjadi fasilitator itu. MT Farm menyiapkan support marketnya,
yang bisa continue, yang bisa aman dan nyaman. Kemudian kita siapkan support sistemnya, begini loh standarisasi harganya, periode panennya, skala minimumnya, SOP-nya, pendampingannya, begitu. Kemudian yang ketiga, kalau nanti mereka mau men-scale up, gimana ini caranya? Ya kita tinggal kawinkan dengan pemodal. Pemodal itu siapa? Kalau bicara pemerintah tentunya bansos. Kalau bicara corporate tentunya bisa dengan CSR. Kalau bisa bicara NGO tentunya bisa dengan dana zakat. Atau mau pakai investor, itu kembali kepada peternak. Tapi yang jelas, ini ada eksekutornya, ini ada sistemnya, dan ini ada kebutuhannya, ini ada pemodalnya. Nah, tugas MT Farm itu mengawinkan itu. Marketnya kemana? Marketnya kita bisa go internasional, go nasional dengan mengangkat produk-produk masakan khas-khas daerah. Rendang, tongseng, tengkleng, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah mitra yang bekerja sama dengan kami tahun ini kurang lebih ada sekitar 34 lembaga. Kita kemarin habis evaluasi. Dan lembaga yang satu adalah ya Basnas Pusat, 2 Basnas DKI, kemudian Baitul Mal Muamalat, kemudian Nitrogen, kemudian Indosat, Bakri, Demokrat. Jadi kalau bicara kepartaian, monggo kalau mau yang kampanye bisa dengan seperti itu. Tetapi kalau bicara untuk kegiatan kurban, namanya kita kegiatan ibadah yang bisa berefek pada sosial, silahkan aja, kami siap menjadi jasa untuk membantu itu semuanya. Kalau bicara usaha ya sunatullahnya ya, namanya roda berputar ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Begitu pula dengan usaha. Dalam usaha kita ini, terlepas dari cerita manis, tentunya juga ada cerita pahit. Nah, cerita pahitnya itu 1, ketipu, 2, piutang tidak tertagih gitu ya. Dan itu bagian pembelajaran buat kita. Bisa dibilang karena kebodohan kita lah. Nah, disitulah kita belajar, karena kita merasa bahwa kita ini masih butuh banyak ilmu, jadi kita harus belajar. Belajar bagaimana? Terlepas dari kita harus husnudzon, ya selalu berprasangka baik, kita tidak boleh terlepas dari kewaspadaan. Husnudzon kita kedepankan, tetapi kewaspadaan itu juga tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita ini tertipu gitu, saya pernah dinasihatin nggak masalah. Bukan berarti menggampangkan ya, tapi yang jelas bukan kita ini menipu. Ketika kita tertipu itu karena kebodohan kita, maka disitulah kita belajar. Yang penting kita tidak boleh menipu, kita tidak boleh curang, kita tidak boleh culas. Nah, kemudian dari pengalaman yang 18 tahun jalan ini, kita pernah pengalaman bahwa ketika dikasih amanah oleh seseorang, baik itu modal maupun supply barang, ingin untung besar dan cepat gitu ya. Jadi ingin banyak dan cepat, kita harus hati-hati dengan sifat itu, karena itu rata-rata nafsu teman-teman semuanya. Jadi ketika kita itu ingin cepat besar dan untung banyak, bukan tidak boleh, tetapi tetap harus waspada juga, karena kalau kita sudah kebawa nafsu, kami mengalami bahwa kita pernah pada tahun berapa? Tahun 2013 tepatnya, kita banyak piutang yang tidak tertagih. Dan sampai hari ini pun juga masih menyisakan ya. Itu kurang lebih senilai 4M. Dan itu menjadi nilai yang begitu besar buat kami pada waktu itu. Kenapa? Ini karena kebodohan kita gitu ya. Kita kok nggak belajar dari pengalaman-pengalaman orang begitu. Terlalu percaya gitu ya. Dan ternyata setelah selesai tagihannya nggak pada masuk gitu. Nah, akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan ini. Andai saat itu kita berpikir penyesalan dan andai waktu itu kita berpikir menyerah, maka hutang yang 4M itu akan menjadi beban sampai dengan hari ini. Maka yang kami berpikir adalah kita harus bangun, kita harus bangkit, dan kita bisa. Dengan pertolongan Allah, insya Allah kita bisa. Bagaimana caranya? Ya kita pertanggungjawabkan, karena itu kesalahan kita, karena itu kebodohan kita. Yang jelas bukan karena karakter kita mau curang, karakter kita mau culas, tetapi karena memang faktor kita lalai. Ya, karena faktor kita lalai, bukan karena faktor kita itu tabiat seperti itu. Nah, jadi pertama kita koreksi, kemudian kita mempertanggungjawabkan itu, kita datang baik-baik, kita mohon waktu. Karena kan terhadap hutang itu kan 3 kewajiban kita. 1, mengingatkan untuk dibayar, kami sudah diingatkan. Yang kedua, memberikan waktu, alhamdulillah kita diberi waktu. Yang ketiga, disedekahkan. Nah, kalau disedekahkan, kami tidak berharap seperti itu. Karena ini menjadi sebuah pembelajaran penting buat kita. Udah deh, hutangnya dibebaskan aja,
Tidak, karena itu tidak menjadi pembelajaran buat kita. Saya hanya kita minta waktu saja. Dan kita dikasih waktu, ya alhamdulillah dari situ hikmah yang luar biasa teman-teman semuanya. Muncullah usaha baru. Apa itu? Karena ketika hutang, kita bayar dengan melikuidkan aset. Alhamdulillah dari usaha peternakan itu selama ini kita simpan dalam bentuk aset tanah. Dan tidak terasa tanah itu terkumpul sekitar 2 hektar. Ya kita memulai usaha peternakan 2004 ini dengan modal 100 juta. Kemudian hasil kita kumpul-kumpulin, nggak terasa menjadi tanah, dan tanah itu kurang lebih sekitar 2 hektar. Di saat tahun 2013 terjadi sebuah masalah, maka kita berpikir kita punya aset nih, dan kita beriktikad untuk membayar itu. Maka aset itulah kita lepas, dan ternyata melepas aset itu juga tidak mudah. Melepas aset yang 2 hektar itu butuh waktu 2 tahun, dan ternyata 2 tahun, dalam waktu 2 tahun ini kita sudah berikhtiar serius bahwa waktu 2 tahun ini kita sudah MOU dengan 4 calon konsumen dan ternyata gagal semua. Kemudian ternyata skenario Allah itu begitu indah sekali teman-teman semuanya. Ketika kita menjual tanah yang curah itu susah, maka terfikirlah sebuah ide, masukan dari orang tua, dikafling-kaflingin saja. Makanya kita berpikir untuk mengkafling-kaflingkan, dan ternyata dari kaflingan itu 2014 kita kaflingkan, banyak permintaan untuk masih butuh kaflingan dan banyak suplai tanah untuk diperluas lagi. Alhamdulillah dari 2004 sampai dengan 2021 ini, alhamdulillah sekarang ini sudah terbentuk hampir 20 hektar kawasan di Tegalwaru Ciampea ini, kawasan yang nuansanya Islami. Kenapa Islami? Karena di sini ada 3 pesantren besar, pesantren tahfidz, pesantren ruqyah, dan pesantren dengan kurikulum Al-Azhar Kairo. Nanti lulus langsung nyambung ke Al-Azhar. Kenapa alami? Karena kita di pedesaan, nggak jauh dari farm kita. Di sini ada sawah, kemudian ada sungai, ada kolam berenang mata air insya Allah yang sedang kita progres. Kemudian ada mini zoo, ada rusa dari istana, ada beberapa koleksi ini. Dan ini semuanya qadarullah, atas kehendak Allah semuanya. Saya hanya berpikir, mungkin ini salah satu keberkahan dari kita ini ikhtiar ternak domba tadi. Dari usaha ternak domba kambing di MT Farm, menghasilkan sebuah usaha, properti, atau kawasan yang sampai dengan hari ini alhamdulillah luasnya sekitar hampir 20 hektar. Dan saya testimoni bahwa ketika ini bukan dari niat kita ini mau berbuat culas, mau berbuat salah, tetapi karena ini kelalaian kita, maka disitulah insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita ini diuji, maka kita bersabar. Bersabarnya dengan apa? Mengkoreksi kesalahan kita di mana, kemudian kita perbaikin. Setelah kita perbaikin, kita ikhtiar sepenuhnya. Dan tentunya tidak terjadi seperti sekarang kecuali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah tertuntaskan. Qadarullahnya tertuntaskan dengan yang penting satu, kita tidak menipu. Yang kedua, kita siap mempertanggungjawabkan itu, dan ternyata amanah atau tanggung jawab itu nilainya jauh lebih besar. Pelajarannya adalah 1, ketekunan, 2, kesabaran, 3, tanggung jawab. Amanah itu memang berat, tetapi ketika kita siap di jalan yang benar dan mau bertanggung jawab, insya Allah Allah kasih jalan. Kita harus bergerak tentunya dengan sebuah keyakinan, yakin bahwa kita berhasil, yakin bahwa kita bisa, yakin bahwa ini adalah baik. 2, berusaha seoptimal mungkin, jangan hanya setengah-setengah, jangan mau manisnya sendiri, dan jangan hanya mau terima hasilnya saja, tetapi juga mau berikhtiar, dan ikhtiar itu harus optimal. Kemudian yang ketiga, supaya tidak terjeblos, harus dibarengi dengan ilmu. Kalau nggak tahu, belajar, mau bertanya, dan kalau udah tahu mau berbagi, nggak pelit. Dan kemudian yang keempatnya adalah sabar. Kalau bicara produk, kita ada makanan kaleng, ada rendang sapi kaleng, rendang domba kaleng, sop domba, kari domba, kemudian tongseng domba, tengkleng domba, kemudian bumbu nasi goreng, nasi kebuli. Tetapi kalau bicara program, kita ada tabungan kurban, tabungan akikah, dan satu lagi kalau bicara jasa, kita ada jasa layanan catering ya, jasa layanan akikah yang siap saji sampai dengan nasi boxnya begitu. Nah itu kalau produk yang di MT Farm. Karena kita ada edunya juga, jadi kalau misalnya yang pelatihan, kita juga biasanya buka training rata-rata 2 bulan sekali lah dalam setahun itu. Kita ada 5-6 angkatan untuk pelatihan tentang budidaya ternak domba, kemudian pelatihan domba dengan intensif begitu, ataupun integrasi atau integrated farming system berbasis peternakan domba begitu.
yang kami tempuh selama ini pemasaran itu cukup sederhana, yaitu pemasaran dari hati. Yang keduanya, pemasaran dengan memberikan kualitas yang terbaik sekemampuan kami. Karena dengan memberikan kualitas baik dan dari hati, membuat orang itu bukan hanya suka tapi juga ngangenin lah, kira-kira begitu. Pertama, kita mulai dari yang orang-orang dekat yang sudah mengenal kita. Begitu sudah kita mulai dari orang-orang dekat, mereka merasakan produk kita secara tidak langsung, ketika mereka puas mereka akan testimoni. Nah, ketika testimoni terus menyebar begitu. Yang kedua, kita mulai dari beberapa corporate terdekat kita. Alhamdulillah, ketika kita dikasih kepercayaan, mereka puas dan akhirnya mereka repeat. Ketika mereka repeat secara tidak langsung, mereka akan referral. Nah, berarti kekuatan branding di sini harus kita jaga betul gitu. Nah, kemudian yang keduanya adalah dengan sekarang ini adanya teknologi informasi, kita juga menggunakan bagaimana online. Sekarang kita juga sedang fokus di digital marketing. Jadi kita dengan zaman seperti sekarang tentunya biarpun di kampung tapi lebih bisa menyebar. Dan kemudian tadi sinergi tentang teknologi, kenapa kami berinisiasi kok kerjasama dengan kampus atau dengan IPB yang terdekat di kami, karena cukup sederhana. Di IPB itu inovasi teknologi pertanian itu banyak, dan ini ke petani belum teraplikasikan, banyak sekali yang belum teraplikasikan. Maka tugas kita sebagai yang muda-muda tadi, maaf dalam tanda kutip, sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan begitu, tugas kita adalah bagaimana kita bersama petani peternak di desa maju bersama, berkembang bersama, dan kita transfer teknologi gitu. Karena Indonesia ini kan negara agraris. Logika sederhananya adalah kita ini bisa maju dari desa. Kota maju belum tentu desa maju, tetapi ketika desa maju maka kota akan ikut maju. Nah, sekarang siapa yang akan memajukan desa itu? Sedangkan masing-masing desa itu kita tahu di Korea itu one village one brand ya. Kemudian di Jepang itu one village one product. Kemudian sekarang Pak Jokowi dengan memperhatikan desa 1 miliar 1 desa. Kemudian Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat itu dengan one village one company. Nah, tentunya bisa menghadirkan desa yang punya branding khusus ini, siapa yang akan menyentuh kalau tidak dari orang yang tahu dan dengan adanya teknologi. Siapa orang yang tahu? Ya tentunya para mahasiswa. Siapa yang punya teknologi dan punya inovasi, punya keilmuan? Ya tentunya orang-orang dari kampus gitu. Nah, jadi tugas kita hanya sederhana. Kami keluar dari IPB berwirausaha di bidang peternakan, teknologi hasil penelitian di IPB ada, kita aplikasikan bersama warga, bersama masyarakat. Kebetulan kami di bidang peternakan, coba teknologi pengolahan ternak gimana yang bisa kita aplikasikan bersama masyarakat. Baik itu teknologi produksinya, teknologi pengolahannya, maupun teknologi marketingnya. Sehingga peternakan kita ini bisa maju, pertanian kita ini bisa maju. Nah, jadi teman-teman semuanya, tidak bisa dipungkirin bahwa zaman sudah berubah. Dan tentunya dengan adanya teknologi itu menjadi penting, baik itu inovasi di processingnya, di sektor hulunya, maupun inovasi di sektor pemasarannya. Dan sekarang ini rata-rata produksi jauh ketinggalan dengan pemasaran. Dan itu permasalahan di petani peternak kita. Maka tugas kita, ambil teknologi yang sudah ada, nggak usah kita perlu berpikir, ambil teknologi, kita aplikasikan bersama warga. Dah. Yang bantu di kita sekarang ini, kalau yang secara langsung, yang ada sekarang kurang lebih sekitar 100-an. Kalau yang di kantor kurang lebih sekitar 25-an, jadi total ya hampir 150 lah ya. Kalau yang di lapang baik itu di kandang maupun di pembangunan di kawasan di perumahan ini kurang lebih ya total semuanya hampir 150. Dan kalau yang tidak terlibat langsung, misalnya marketer-marketer, ya alhamdulillah yang sekarang sedang kita himpun ini ada kurang lebih hampir 500-an lah ya. 500-an marketing freelance ya. Jadi teman-teman semuanya kalau ingin tahu tentang Mitra Tani Farm dan tentunya ingin membeli produknya Mitra Tani Farm, baik itu edukasinya, buku pelatihannya maupun produknya, maka bisa nanti buka di Google ya, atau di YouTube atau di web kita tentang Mitra Tani Farm. Jadi bisa dimasukin Mitra Tani Farm, nanti Bapak Ibu di situ akan tahu semuanya kegiatan kita ini apa, produk kita ini apa. Ada rendang premium, ada akikah premium, ada kurban kaleng gitu ya. Dan juga kalau misalnya yang mau akikah, nanti kita ada di Salamah Akikah. Dan buat yang ingin di kawasan, barangkali semasa pandemi begini boring di kota dan ingin menginvestasikan asetnya, monggo silahkan kalau mau yang investasi aset di properti di kawasan kita bisa buka di tasnimproperty.co.id. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan tentang produk knowledge tentang kita MT Farm ya, Mitra Tani Farm, tentang kalengan tadi.
atau tentang salamahakikah.com tentang akikahnya, atau tentang properti di tasnimproperty.co.id. Kalau saya merasakan di bidang pertanian ini indah lah gitu ya. Saya sangat menikmati lah, dan itu insya Allah dari hati. Karena dari beberapa referensi dan dari beberapa pengalaman menyebutkan bahwa profesi yang erat kaitannya dengan filosofi kehidupan adalah bidang pertanian. Di situ kita dididik untuk tekun, di situ kita dididik untuk rajin, di situ kita dididik untuk sabar, dan di situ yang paling penting kita dididik untuk mencintai proses. Nah, itu semuanya ada di bidang pertanian. Salah satunya adalah peternakan. Nah, jadi teman-teman semuanya, walaupun sekarang belum terlihat seksi di bidang pertanian ini, tapi dia penuh dengan inner beauty. Dan yang bisa melihat inner beauty itu adalah orang-orang yang terjun di situ dan menjiwai di situ. Kalau kita tidak peduli, tunggu saatnya kita akan ketergantungan dari barang-barang luar, kita akan menjadi konsumtif di negara sendiri, dan kita akan menjadi miskin di negara yang potensinya sangat kaya ini. Kalau tidak kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena ini bagian dari jihad kita, bagian dari kesungguhan kita, bagian dari keseriusan kita membangun negeri ini, negeri Indonesia tercinta ini, melalui bidang pertanian.